Halo anak-anak, apa kabar? Gimana kabar kalian? Tentunya sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran prakarya pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini, Ibu masih membahas materi kerajinan serat tentang serat tumbuhan dan serat hewan. Baik, kita lihat peta materinya. Baik, di sini tuh kita akan belajar mengenai kerajinan serat, pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, pengolahan bahan serat, teknik dasar kerajinan bahan serat, dan proses produksi. Nah, lanjut, pengertian serat alam. Pertanyaannya, tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Adapun menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya terorientasi terutama ke arah panjang. Nah, istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Namun, selain itu, serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Nah, dan adapun pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan ya, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Nah, anak-anak, sebelum lanjut kita tengok yuk sejarah dan perkembangan serat alam. Sejarah dan perkembangan serat alam. Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Bahkan negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra loh. Cina sangat tertarik dengan surat sutra yang dihasilkan oleh ulat. Nah, bahan ini diolah menjadi benang untuk kebutuhan produksi tekstil. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Selanjutnya, dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara lainnya, seperti serat flak yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wol mula digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, serat flak, wol, sutra, dan kapas telah melayani kebutuhan manusia paling banyak sepanjang masa. Oke, kita lanjut, yaitu jenis dan karakteristik bahan serat. Perlu kalian ketahui bahwa bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan ya. Adapun bahan serat alam digolongkan menjadi 3, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Namun yang
kita akan pelajari adalah serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Oke, kita lanjut, yaitu jenis dan karakteristik bahan serat. Perlu kalian ketahui bahwa bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan ya. Adapun bahan serat alam digolongkan menjadi 3, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Namun yang kita akan pelajari adalah serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Baik, yang pertama yaitu serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produksi tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaan yang halus ataupun berstruktur sesuai persyaratan produk. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasi menjadi 4. Di antaranya, yang pertama serat dari biji, yang kedua serat dari batang, yang ketiga serat dari daun, dan yang keempat serat berasal dari buah. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat, contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produksi tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibanding untuk produksi tekstil ataupun kerajinan lainnya. Next, yang kedua, yaitu serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo atau genemon, mahkota dewa, beringin, yunqori, flag, jute, ronsella, hennep, rami, urena, kenap, dan sun. Lanjut, yang ketiga yaitu serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produksi tekstil. Contohnya, serat mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, dan lain-lain. Selanjutnya, serat berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat ya. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun, yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya, serat ini diolah kembali menjadi bahan baku.
Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, serat dari hewan. Tadi kita telah mempelajari serat dari tumbuhan, dan sekarang yang kedua, serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stafel dan filamen. Yaitu serat dari stafel. Serat dari stafel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya, domba, unta, dan kelinci. Yang paling banyak digunakan yaitu bulu domba. Baik, lanjut yang kedua, serat dari filamen. Serat dari filamen adalah serat yang berbentuk jaringan. Contoh serat yang berasal dari larva, ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Inilah yang merupakan serat, lalu dipintal. Nah, adapun karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar. Bekas pembakaran berbentuk abu, hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Adapun serat wool mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Setelah kalian menyimak video ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Masuk ke Google Classroom ke tugas Anda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.